Oke semuanya, kita akan melanjutkan video kita membahas mengenai tempo marking, dynamic, dan juga articulation. Karena kita ada di halaman ini, kita langsung mulai saja dengan vivace. Jadi vivace itu maksudnya adalah in a lively and brisk manner. Ya. Jadi selain mengindikasikan tempo yang cepat, sekitar 140 bpm, dia juga mengindikasikan cara memainkannya. Lively, dengan hidup. Ya. Oke, sekarang kita lihat kalau dengan metronom seberapa cepat sih vivace itu. Oke, metronom online seperti biasanya kita atur 140. Nah, perlu diingat di sini 140 beat per menit. Satu ketukannya itu sama dengan satu ketukan quiver. Jadi bunyi yang sekarang ini, satu ketukannya adalah sama dengan ini. Ya. Tira da 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 di da da di da dam dam. Oke. Kira-kiranya seperti itu. Oke, itu seputar tempo. Sekarang kita akan melanjutkan melihat ke dynamic marking. Oke. Kita lihat di sini ada piano, maksudnya adalah soft. Kemudian di sini ada forte, keras. Kita scan lagi ke bawah, piano, kemudian forte, ada dimin. Dimin itu maksudnya diminuendo, maksudnya adalah perlahan-lahan makin melembut, gitu ya. Dilanjutkan dengan piano. Kemudian forte, forte piano. FF, double F itu adalah fortissimo, maksudnya adalah lebih keras daripada forte. Ya. Nah, selagi kita di akhir ada tanda seperti ini maksudnya adalah tanda fermata. Fermata maksudnya adalah pause. Jadi kayak boleh kita tahan agak sedikit lebih lama dari yang tertulis. Nah, ini ditaruh di sini di bar line, double bar line akhir. Itu maksudnya adalah kita boleh menunggu, itu kan selesai lagunya. Jadi kita boleh menunggu, tahan sebentar sebelum kita kembali ke kondisi normal, kemudian membungkuk ke arah audiens dan sebagainya. Jadi sebelum kita selesai, ini boleh bebas kemauan kita mau ditahan seberapa lama. Tentunya kita nggak menahannya sampai dengan 1 menit, 2 menit seperti itu. Maksudnya hanya kita boleh pause sejenak gitu. Ya, berhenti sejenak kemudian selesai gitu. Nah, itu seputar performance. Jadi kalau kalian merasa masih kurang jelas, nggak apa-apa karena kalian masih di grade 3, tapi nanti kalau kalian sudah di grade tinggi, nah ini fermata, tanda fermata ditaruh di mana, fungsinya apa, itu cukup penting ya. Oke. Kemudian kita lihat mengenai articulation. Untuk articulationnya ada legato, ada juga staccato ya. Dan seluruh lagunya kalau kita scan sepertinya juga isinya hanya legato dan staccato saja ya. Jadi nggak ada tanda articulation lain yang khusus. Oke. Berarti cara memainkannya adalah kalau legato kita sambung, ini di staccato berarti diputus. Kalau kiri jelas sekali dia minta legato. Oke, jadi cukup jelas untuk tanda-tanda articulation-nya dan cukup mudah untuk dieksekusi. Kalian hanya perlu mengikuti saja apa yang ada. Tentunya versi Kak Alicia dengan versi buku ABRSM nantinya akan sedikit berbeda karena editornya berbeda. Kalian harus mengikuti yang ada di buku ABRSM jika kalian menginginkan untuk mengikuti ujian ABRSM. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa berkonsultasi dengan Kak Alicia. Detail mengenai konsultasi ada di akhir video ini. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan Kak Alicia, kalian bisa menghubungi nomor kontak kami di 0812 1103 5093.
Sesi konsultasi bukan merupakan les, tidak bersifat rutin. Kalian boleh booking hanya sekali, 2 kali, 4 kali, atau lebih. Pastikan kalian mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah kalian selama berlatih piano sendiri. Kemudian kalian tanyakan di sesi konsultasi tersebut. Kak Alicia akan dengan senang hati dan sebisa mungkin membantu untuk menjawab semua pertanyaan dan masalah kalian.